Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi kita malam hari ini di dalam acara doa malam di gereja kita di tempat ini, sekalipun dilakukan dengan online. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara, buka hati, beri waktu yang terbaik untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, keberadaan kami sampai malam hari ini hanya karena Engkau baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu semakin melimpah dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami datang kepada Engkau dalam doa malam kami. Perkenanan-Mu ada atas setiap kami. Tuhan, biar Engkau disenangkan dan semua umat-Mu menerima hal yang luar biasa dari Engkau malam hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu.
Aku tak pernah sendiri.
semua janji kekuatan untuk menang atas setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau melawat kami lagi melalui firman-Mu malam hari ini. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, renungan firman yang akan saya bawakan malam hari ini saya beri tema bahan bakar kehidupan. 1 minggu ini kami melakukan perjalanan antar kota dan otomatis dengan menggunakan kendaraan. Setiap kali indikator bahan bakar mulai berkurang, kami harus mampir untuk mengisi bahan bakar yang dibutuhkan. Nah saudara, sehebat apapun, secanggih apapun kendaraan yang kita miliki, ya fitur yang di dalamnya mungkin ada voice command ya, seperti beberapa mobil baru hari-hari ini, bahkan untuk kaca jendela kiri kanan penumpang mungkin sudah seperti pesawat terbang yang touchscreen. Saudara bisa merubah warna yang saudara inginkan, ya. Atau reclining seat yang hanya dengan komen bisa diatur, audio yang indah di dalam kendaraan tersebut. Ya, bisa berbagai fitur yang ajaib, yang mutakhir, yang dimiliki oleh kendaraan itu. Tetapi saya yakin, tujuan kita memberi kendaraan bukan sekedar kenyamanan fitur yang ada di dalamnya. Tetapi kendaraan itu sanggup untuk membawa kita ke tujuan. Dan untuk sampai ke tujuan, kendaraan itu membutuhkan bahan bakar. Secanggih apapun, jika tidak ada bahan bakar, maka kendaraan itu hanya menjadi pajangan yang indah, tetapi tidak bisa membawa kita kepada tujuan. Hari ini saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya tidak sebutkan ayatnya, tapi saudara pasti akan tahu dari mana ayat ini diambil. Ya, bagian pertama dari firman Tuhan dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali ya, atau aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ada kata sekalipun aku dapat, ada kemampuan yang kita miliki, ada sesuatu yang ya menjadi bagian dalam hidup kita. Itu bagian pertama. Selanjutnya bagian yang kedua, sekalipun aku mempunyai. Kalau tadi aku dapat, sekarang aku mempunyai. Apa yang dipunyai? Ya, karunia untuk berbuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Pertama, sekalipun aku dapat. Sekarang yang kedua, sekalipun aku mempunyai. Dan yang ketiga, ya dari ayatnya yang ketiga dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya, suatu pengorbanan yang luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah saudara, kalau saya mau simpulkan dalam kalimat langsung 3 bagian ini, ya, pertama aku dapat, kedua aku punya. Setelah aku punya, bahkan aku mau berbagi. Bukankah ini hal yang luar biasa sesungguhnya? Ya, saudara memiliki semua kemampuan berbahasa, bahkan bahasa malaikat. Saudara punya semua karunia. Saudara punya segala sesuatu untuk saudara bagi-bagikan, bahkan menyerahkan diri saudara. Tetapi sayangnya, ketiga bagian ini, kalau di dalam ilustrasi saya tadi di awal, hanyalah aksesori dari sebuah kendaraan. Ini adalah fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh kendaraan tersebut. Ya, walaupun kalau kita
dapat mengerjakan sesuatu, kita memiliki apa yang kita perlukan, bahkan kita berbagi dengan orang yang ada di sekeliling kita, ini merupakan sepertinya sudah sempurna. Ya, pengabdian kita, tetapi ternyata ada satu bagian yang diingatkan, ya, bahwa tanpa kasih aku seperti, ya, dikatakan gong atau lebih. Ya, ibarat peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Selanjutnya, tanpa kasih, sekalipun aku bisa punya banyak hal, tapi itu nggak ada gunanya. Dan tanpa kasih, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, ya, ternyata itu tidak berfaedah, tidak berdampak. Bahkan memberi diri kita untuk dibakar sekalipun. Nah, sementara bahan bakar yang utama yang harus dimiliki supaya kendaraan itu bisa mencapai tujuan, yaitu kasih itu sendiri. Ya, definisi kasih itu sabar, ya, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan akhirnya kasih itu tidak berkesudahan. Saya tidak membahas semua, tetapi hanya 2 bagian yang muncul di definisi kasih ini, yaitu ada 2 kata yang diulang, sabar. Ya, di awal tidak dijelaskan, hanya disebut kasih itu sabar. Tetapi di bagian akhir ternyata ia sabar menanggung segala sesuatu. Ada banyak pribadi bisa sabar untuk hal-hal tertentu, tetapi untuk hal-hal yang lain, ya, dia tidak bisa sabar. Ya, contoh, mungkin waktu kita alami tekanan yang sifatnya hanya kebutuhan jasmani kita masih bisa bersabar. Tetapi waktu seseorang datang mengatakan sesuatu dan itu menyinggung harga diri kita, ya, mendadak kesabaran kita hilang. Kalau dalam hal lain kita bisa begitu sabar, tetapi untuk yang satu ini akhirnya kita pakai pepatah manusia, kesabaran juga ada batasnya. Kasih tidak demikian, saudara. Ya, dia sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara sudah menerima renungan pagi kemarin, yaitu tentang kesabaran, ya, yang dikirim oleh Pak Andreas Raharjo. Dikatakan di sana, setiap visi yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi kenyataan jika kita memiliki kesabaran. Ini dikatakan oleh Oswald Chambers. Dan Ibrani 6 ayat 13 berkata, kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Iman ditandem dengan kesabaran, maka akan mendapat bagian, ya, dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada banyak orang kehilangan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia punya iman, tapi dia kehilangan kesabaran. Akhirnya, bagian yang harusnya dia terima, dia tidak dapatkan. Saudara, kesabaran dan ketabahan akan mengalahkan segala sesuatu. Ya, di sana dikatakan, kesabaran itu bukan berbicara kemampuan untuk menunggu, bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana kesabaran yang dimaksud adalah tetap bersikap baik di masa tunggu, di masa jeda. Tetap bersikap baik sampai, ya, Tuhan menggenapi janjinya. Ini kesabaran yang dituntut bagi setiap kita. Dan kesabaran ini adalah bagian dari kasih kita. Ya, mari miliki kasih yang sejati. Caranya bagaimana? Terima pribadi sang kasih tersebut. Kalau hari-hari ini saudara masih sulit untuk bisa memiliki semua kriteria dalam kasih ini, padahal ini adalah bahan bakar kehidupan kita yang membuat kita bisa sampai ke tujuan. Mari minta, buka hati saudara, undang dia masuk dalam hidup saudara sekali lagi untuk mengalami kasih yang sejati. Dan yang berikutnya, biarkan kasihnya yang menguasai hidup kita
hati kita, ya. Karena sekali lagi kita tidak sanggup tanpa ada kasih ilahi yang menguasai hidup kita. So mari benarkan, luruskan kembali, murnikan kembali motivasi setiap kita dengan menjadikan kasih satu-satunya penggerak hidup kita. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, bahkan yang saudara doakan, jadikan kasih landasan yang menggerakkan saudara mengerjakan hal tersebut. Ya, ada satu pernyataan dunia yaitu love make the world go round. Kasih yang membuat dunia ini berputar. Tetapi saya mau tambahkan bahwa Jesus makes my life worthwhile. Yesus yang menjadikan hidup Bapak Ibu dan saya, ya, berharga. Yang tadinya kita tidak berarti, tetapi melalui kasih yang Dia nyatakan, kita menerima kembali keberhargaan hidup kita untuk kita menjadi, ya, saluran kasih bagi sesama kita. Tuhan berkati Bapak Ibu. Kita akan masuk ke syafaat-syafaat kita. Terus nikmati kebaikannya dan mari berdoa bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita akan naik ke satu pujian. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami.
telah menempatkan kami di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa ini besar, bangsa ini ada karena anugerah-Mu Tuhan tercurah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di tengah pandemi sekarang ini Tuhan, Kau terus memberkati kami, Kau terus melawat kami, Kau terus memelihara kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemerintahan Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Kau yang memberikan hikmat, Kau yang memberikan marifat-Mu Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Baik dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, kami percaya Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah setiap hal yang harus mereka putuskan, mereka boleh mendapatkan hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di DKI Jakarta, yang ada di Jawa Timur Tuhan, di mana saat ini Tuhan masih begitu banyak Tuhan penambahan orang yang positif Tuhan, terkena sakit Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau yang jamah mereka satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan kesembuhan Tuhan bagi mereka. Kau yang lawat satu persatu Tuhan. Kau yang memakai anak-anak-Mu Tuhan yang di sana untuk boleh menjadi berkat bagi mereka, untuk boleh menguatkan saudara-saudara mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para medis Tuhan yang bekerja Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berikan tudung perlindungan bagi mereka, sehingga mereka boleh merawat Tuhan orang-orang yang sakit dengan baik Tuhan, tanpa mereka harus terpapar Tuhan Yesus. Sehingga keluarga mereka pun Tuhan boleh terus tenang Tuhan untuk melepas mereka melayani orang-orang yang sakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lawatan kesembuhan ada bagi Jakarta dan Jawa Timur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian di bangsa ini Tuhan Yesus. Perekonomian adalah salah satu sisi di mana mengalami dampak yang begitu luar biasa Tuhan atas setiap musibah sekarang ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar perekonomian di Indonesia ini boleh kembali bangkit Tuhan Yesus, boleh kembali pulih Tuhan. Mari Tuhan Kau yang mengurapi setiap segi Tuhan yang bekerja dalam perekonomian di Indonesia ini Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kau yang memberkati setiap orang yang terdampak Tuhan dalam hal perekonomian dari musibah ini Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh tetap berjuang, mereka boleh tetap hidup, mereka boleh terus Tuhan mendapatkan penghidupan yang layak Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang sanggup pulihkan bangsa kami, Kau yang sanggup pulihkan bangsa kami dari kesehatan, perekonomian, dan dari segala sisi Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah kami, Engkau Allah yang menaungi bangsa kami, dan Engkau Allah yang menyayangi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bekerjalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan doa-doa kita. Kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari
Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa pada saat ini untuk semua gereja-gereja, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya kesatuan hati untuk terus bersama-sama membangun kerajaan Allah di Indonesia terus ada dalam setiap hati umat-umat-Mu, gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Biarlah segala yang terjadi hari-hari ini, baik itu kesusahan, kondisi sulit, tidak membuat gereja-gereja-Mu patah semangat, tapi terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas bangsa ini. Biarlah Tuhan lewat hidup gereja-gereja Tuhan di bangsa ini, kerajaan Allah nyata. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Engkau. Bapa, kami berdoa, Tuhan, Engkau memberkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya ambil bagian dalam segala sesuatu yang dirancang oleh bangsa ini di daerah kami masing-masing Tuhan. Biarlah dalam kondisi seperti sekarang ini Tuhan, gereja-gereja-Mu tetap ambil bagian, meneguhkan, menguatkan, memberitakan tentang Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga melalui kesulitan yang terjadi hari-hari ini, banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Karena gereja-gereja Tuhan di bangsa ini terus ambil bagian. Bahkan kami berdoa Bapa, buatlah gereja-gereja-Mu tetap menjadi berkat, tetap ada kerinduan untuk berbagi bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami gereja-gereja Tuhan, setiap pemberian kami harus dilandasi kasih yang daripada Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau mampu menjadikan gereja-gereja-Mu di bangsa ini menjadi jawaban untuk bangsa ini. Karena Engkau Allah kami punya langit, punya bumi, punya alam semesta ini. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan untuk kami sama-sama, semua orang percaya, saling membangun iman, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Mungkin ada saudara-saudara kami yang kami tidak tahu sedang mengalami persoalan pergumulan karena pandemi yang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, biarlah setiap umat-Mu di pelosok-pelosok, di desa-desa, kota kecil, kota besar, hari ini Tuhan, Engkau meneguhkan hati mereka. Engkau menghibur mereka sehingga persoalan yang mereka alami tidak membuat mereka goyah, tapi tetap lebih bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap para pemimpin kami Tuhan. Buat hati mereka terus berpaut lekat kepadamu. Sehingga apa yang Engkau sampaikan melalui setiap hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami, oleh Roh-Mu Tuhan, kami melakukannya untuk membangun kerajaan Allah di Indonesia ini. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk umat-umat Tuhan di gereja GKPB Masa Depan Cerah Purwokerto, bahkan di gereja-gereja lain. Apapun yang sedang mereka alami, mari kita doakan mereka. Kita yakin pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi seluruh umat Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. How great is our God. All we see,
Bapa, hamba berdoa malam hari ini memberkati seluruh umat-Mu yang sementara di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya kasih-Mu cukup bagi setiap mereka. Yang sementara dalam kelemahan tubuh, dalam nama Yesus mengalami kekuatan baru, kesembuhan. Yang sementara dalam pergumulan atas setiap kebutuhan kehidupan keuangan, dalam nama Yesus berkat-Mu terbuka untuk setiap mereka. Waktu mereka sungguh-sungguh berharap hanya kepada-Mu Tuhan, Engkau akan mengarahkan seluruh berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Yang sementara bergumul untuk pekerjaan yang baru, Tuhan berkati, bahkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mengawali dengan berbagai ide, bahkan tidak hanya sekedar menjadi pegawai tetapi menjadi pemilik usaha. Dalam nama Yesus diberkati setiap umat Tuhan untuk mengalami hal-hal yang luar biasa justru di masa-masa sulit. Nyata penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi setiap mereka. Terus berdoa untuk hubungan orang tua anak. Biar Tuhan memberkati setiap hati, biar kasih-Mu melimpah dalam kehidupan orang tua maupun anak-anak, sehingga tali kasih di antara mereka semakin dieratkan. Orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak yang sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi orang tuanya, sehingga benar-benar berkat rumah tangga itu tercurah dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Terus berdoa untuk hubungan suami istri. Biar Tuhan memberkati setiap pasangan dengan kasih dan kesetiaan yang daripada Tuhan. Memperindah, memperdalam, dan membuat tali kasih di antara mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan. Mari Bapa, Engkau terus berkati mereka sekalipun waktu-waktu ini mereka hanya belajar di rumah. Tetapi buat tekad mereka untuk sungguh-sungguh tetap mengerjakan dengan benar setiap pelajaran yang mereka terima. Tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Supaya kelak waktunya masa tatap muka boleh terjadi. Mereka tetap menjadi anak-anak yang unggul dibanding anak-anak seusia mereka. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati para manula yang ada di setiap keluarga, supaya hari-hari ini mereka menerima penghiburan-Mu Tuhan. Bahwa mereka berharga, Engkau juga memperhatikan setiap mereka. Supaya sungguh-sungguh tidak ada yang terpapar, tetapi tetap sehat, tetap kuat. Sampai waktu Tuhan untuk bisa kembali mempertemukan kami menjadi satu di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena Engkaulah bagian jaminan kami. Kami tahu tidak ada satupun yang kekurangan di dalam Engkau. We shall not want, karena Engkau yang menjamin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau yang mengasihi kami. Engkau memelihara hidup kami. Bahkan Engkau sudah ada di masa depan setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus Allah yang ajaib, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. How great
malam hari ini untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk setiap syafaat kami yang Engkau juga dengar. Terima kasih untuk setiap pengharapan akan masa depan yang lebih ajaib yang tersedia bagi setiap kami. Kami mau mengakhiri doa malam ini dengan ucapan syukur kami. Hamba berdoa sekali lagi, biarlah iman dan kesabaran kami benar-benar membuahkan segala yang terbaik yang Engkau sediakan terjadi dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam damai sejahtera-Mu kami akan beristirahat malam hari ini, dan di dalam kasih setia-Mu kami akan menikmati segala kebaikan-Mu. Dan esok hari dengan penuh sukacita kami membuka mata kami dan memandang akan kebaikan-Mu yang sudah tersedia di hari esok untuk setiap kami terima. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap Bapak Ibu malam hari ini. Terimalah kebenarannya, alami kekuatannya, dan dalam damai sejahtera mari nikmati istirahat malam ini dan alami kesegaran kekuatan yang baru esok hari. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang menerima berkat mari berkata amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Terimalah kebenarannya, alami kuasanya dalam nama Tuhan Yesus.